Selamat pagi Semetau Skalira, kembali lagi dalam acara Talkshow Skalira bersama saya Leonie Agustin. Pada Talkshow Skalira kali ini, kita akan mendatangkan narasumber dari peserta dan pembina Lomba Nasi Tumpeng tingkat nasional. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berbincang-bincang dengan para narasumber. Semetau Skalira, jadi kita sudah kedatangan tamu, kakak dan ibu pembina Lomba Nasi Tumpeng tingkat nasional dan memperoleh juara 2 tingkat nasional. Baik, kepada kakak dan ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, jadi perkenalkan, nama saya Iko Maindi Arma Praditya, bisa dipanggil Arma. Jadi sekarang saya masih berada di kelas 12 Tata Boga 2. Selamat pagi Semetau Skalira, saya Dr. Anda Igusti Ngurah Rana Prawati. Dalam hal ini Ibu sebagai pembimbing dari lomba membuat nasi tumpeng. Baik Semetau Skalira, dari responden di Instagram Skalira mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Semetau Skalira mengenai nasi tumpeng tersebut, jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada kakak dan ibu mengenai lomba tersebut. Jadi pertanyaan pertama dari Instagram Blos124, bagaimana kesan dan pesan kakak dan ibu untuk membuat nasi tumpeng? Apakah ada resep spesial dari nasi tersebut? Bagaimana kakak dan ibu? Saya akan menjawab. Baiklah, ibu yang akan menjawab pertanyaan dari rekan Skalira. Yang pertama, sebelum ibu mencoba untuk membuat tumpeng, jadi ibu melihat dulu kriteria lomba. Di sana ada beberapa kategori lomba. Yang pertama yaitu dari kategori dari keseimbangan gizi. Kemudian yang kedua, kategori dari bahan alternatif pengganti beras. Kemudian yang ketiga, kategori dari keserasian dan keseimbangan penataan. Kemudian yang keempat, kategori dari membuat video. Kemudian yang kelima yaitu kategori dari juara favorit. Jadi sebelum ibu membuat atau membina siswa, ibu melihat dulu kriteria yang ada di dalam perlombaan tersebut. Ya, setelah itu baru ibu menyusun menu sehingga semua akan masuk di dalam kategori tersebut. Ya, contohnya di dalam pemilihan menu ada dari nabati, ada dari hewani, kemudian ada juga bahan sebagai pengganti beras, yang mana ibu pergunakan itu adalah dari singkong. Nah, kemudian di dalam di dalam penataan juga ibu latih kepada siswa yang diwakili dalam hari ini adalah Arma dan beserta rekannya lagi 2. Nah, itu nanti baru ibu mencoba untuk melatih siswa tersebut. Seperti itu ya, sebelum ibu melatih itu, yaitu kategori lomba itu yang ibu pelajari sehingga tidak menyimpang dari apa yang masuk ke dalam kriteria lomba tersebut. Mungkin itu. Baik, untuk kakak ada tambahan? Mungkin untuk kesan dan pesannya, jadi menurut saya kesan yang pertama ini sebagai pembelajaran yang baru. Karena biasanya saya membuat nasi tumpeng itu di rumah, ya biasa seperti nasi tumpeng yang masih kecil dan tidak ada konsepnya. Tapi sejak ada lomba ini, jadi saya belajar dari ibu membuat nasi tumpeng yang besar dan juga memikirkan filosofi yang digunakan untuk lomba membuat nasi tumpeng tersebut. Baik, terima kasih untuk jawaban dari ibu dan kakak. Untuk pertanyaan kedua dari Mangde 286, untuk membuat 2 pohon kelapanya siapa ya, kakak atau ibu?
Baik, jadi saya akan jawab. Jadi untuk pembuatan 2 pohon kelapa sebenarnya saya beserta 2 rekan saya dibantu oleh Pak Agus dan juga teman-teman dari Ekstra Fruit Carving. Jadi saya dibantu untuk membuat konsep dan juga hiasan fruit carving mulai dari bunga, daun, pohon kelapa dan juga burungnya itu dibantu oleh mereka. Terima kasih untuk jawabannya Kak. Untuk pertanyaan ketiga dari Iputu Krisna Agus P _ kesulitan apa saja yang dialami pas pembuatan nasi tumpeng tersebut? Bagaimana Ibu? Baik, jadi saya juga yang jawab ya. Jadi untuk kesulitan dalam pembuatan tumpeng sebenarnya karena sudah dibantu, jadi kesulitannya tidak terlalu sulit. Mungkin waktu dalam pembuatan video nasi tumpeng tersebut kan disuruh untuk membuat filosofi. Nah mungkin kesulitannya di sana. Tapi sudah dibantu sih sama Pak Agus untuk membuat konsep dari fruit carvingnya. Mungkin Bu tambahkan ya, Ibu sebagai pembimbing mungkin kesulitannya yang pertama itu dalam penggunaan bahan alternatif pengganti beras, yang mana Ibu sendiri tidak pernah membuat nasi tumpeng selain menggunakan beras. Nah itu besoknya baru terpikir apa kira-kira yang cocok, yang mungkin tidak roboh dia nanti tumpengnya karena dia terbuat dari kerucut begitu. Nah sehingga Ibu memilih salah satu itu adalah menggunakan singkong yang masih panas-panas itu sudah dicetak, sehingga ya astungkare dia bagus terbentuk tumpeng yang terbuat dari singkong itu. Untuk menu-menu yang lain Ibu rasa tidak ada masalah, tidak ada kendala, hanya itu aja satu dalam pembuatan alternatif pengganti beras itu saja. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu dan Kakak. Jadi waktu lomba kan mendapatkan juara kedua. Dan di sini ada yang bertanya dari Ceza Putri, kan dapat hadiah. Kalau seumpama hadiahnya itu uang, dibuat apa uang tersebut? Seperti itu. Baiklah, mungkin Ibu yang menjawab. Seperti yang sudah pengalaman sekolah kita Skalira mendapatkan juara yang kemarin tahun 2018 kalau nggak salah itu juara kedua di provinsi, kemudian tahun 2019 mendapat juara 1 juga di tingkat provinsi. Adapun hadiahnya yaitu berupa trofi, kemudian ada sertifikat dan ada berupa uang. Nah untuk hadiah-hadiah tersebut, nah biasanya kalau berupa trofi itu di sekolah ya disimpan. Kemudian kalau berupa uang seperti yang sudah pengalaman yang sudah dilakukan, yaitu uang tersebut dibagi kepada siswa ataupun pembimbing ataupun siapa yang terlibat di dalam perlombaan tersebut. Itu nanti dibagikan uang tersebut seperti itu. Ya, terima kasih Bu Iin. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir itu dari saya pribadi untuk Kakak, bagaimana kesan Kakak mengikuti lomba tersebut? Oke, jadi kesan saya yang pertama pastinya sangat bangga ya. Sangat bangga dapat mewakili SMK Negeri 5 Negara untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan mendapat juara 2 itu sangat membanggakan diri saya juga sekolah gitu. Jadi saya juga dapat pengalaman yang baru bagaimana cara membuat nasi tumpeng. Mungkin dari pengalaman saya belajar ini nanti kedepannya setelah saya lulus dari sekolah ini mungkin saya bisa buka usaha untuk membuat nasi tumpeng seperti itu. Ya. Mungkin Ibu tambahkan sedikit ya. Ibu sebagai pembimbing merasa sebelum mengikuti lomba itu adalah suatu tantangan buat Ibu ya,
karena ini lomba ini adalah di tingkat nasional, baru pertama sekali Ibu mengikuti dan sebagai pembimbingnya. Kalau di tingkat provinsi sudah sering ya, di tingkat nasional ini adalah suatu tantangan buat Ibu. Selalu optimis, kita selalu optimis bahwa bagaimanapun ya, seberapa kemampuan kita ya tunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa. Dan sungkara bahwa Ibu juga tidak menyangka dari sekian peserta itu ada dari perguruan tinggi juga, dari SMK juga ya, kita termasuk ya sudah lumayan bahwa kita bisa bersaing dengan sekolah perguruan tinggi seperti itu. Jadi itu yang sangat luar biasa, yang mungkin ini merupakan kado istimewa ya setelah sekolah kita mendapatkan bantuan COI ini. Jadi seperti itu yang rasa suatu kebanggaan buat Ibu sebagai pembimbing maupun teman-teman rekan-rekan anak-anak seperti itu. Baik, seperti itu bincang-bincang Skalira kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk menutup episode kali ini, saya minta kakak dan ibu untuk memberikan pesan kepada semeton Skalira yang ada di rumah. Baik, kakak ada ibu? Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya di rumah. Jadi walaupun dalam pandemi ini kita memiliki keterbatasan ruang gerak untuk melakukan aktivitas, jadi itu tidak menutup kemungkinan kita untuk belajar hal baru. Jadi pesan saya, belajar, usaha semaksimal mungkin, pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Pesan Ibu untuk anak-anak Skalira, jadi anak-anak di sini sudah memilih jurusan masing-masing, itu mohon ditekuni dengan baik, karena itu nantinya akan digunakan sebagai bekal di hari kelak nanti. Jadi kalau hanya setengah-setengah, jadi akan tidak tahu apa-apa, apalagi akan nantinya itu membawa nama baik sekolah seperti itu ya. Jadi pesan Ibu, jadi tekuni skill yang anak-anak punyai dengan sungguh-sungguh. Itu saja. Baik, semeton Skalira, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak dan ibu sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara talkshow kali ini. Semeton Skalira, kutipan untuk episode kali ini adalah: apapun yang dikerjakan jangan setengah-setengah, harus dikerjakan dengan maksimal agar hasilnya juga memuaskan. Baik, semeton Skalira, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Skalira News. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.